Seorang legenda sepak bola sepanjang masa bernama Diego Armando Maradona pernah berkata, "Dia adalah pemain terbaik yang pernah saya lihat." Pemain yang dimaksud oleh sang dewa sepak bola itu adalah Francesco Totti. Dalam diri Totti terdapat banyak elemen untuk menyimpulkannya sebagai sebuah warisan. Totti melambangkan tentang bagaimana seharusnya seorang pemain sepak bola itu tampil di atas lapangan. Dia juga menggambarkan tentang bagaimana seharusnya seorang pemain punya loyalitas terhadap klub yang dibelanya. Kesetiaan yang amat sangat tersemat dalam diri Totti kemudian tertuang dalam satu-satunya trofi Scudetto yang didapatkannya selama membela Roma. Scudetto di Roma bernilai 10 di kota lain. Ucap Totti seperti dikutip dari The Guardian. Maka tak heran bila perayaan yang dilakukan selama setahun penuh itu benar-benar mendeskripsikan tentang perasaannya selama membela AS Roma. Francesco Totti tumbuh dan menjadi legenda di kota Roma. Awal perjalanan di kota Roma. Tepat pada tahun 1976, seorang laki-laki hebat bernama Francesco Totti lahir ke dunia. Mulai menggeluti permainan si kulit bundar sejak usia 8 tahun, Totti menimba ilmu di sejumlah akademi seperti Fortitudo, Trastevere, dan Lodigiani. Lalu tepat pada tahun 1989, sebuah klub besar yang tampil di kompetisi Serie A, AS Roma meminangnya. Tanpa ragu, Totti yang memang tumbuh sebagai seorang Romanisti langsung mengabdikan dirinya ke klub tersebut. Saat menjalani masa mudanya di Akademi Roma, Totti sudah mendapatkan banyak sekali godaan. Beberapa tim kuat lainnya menaruh minat padanya, tak terkecuali sang rival sekota, Lazio. Namun ketika klub tersebut menyodorkan tawaran kontrak untuk membawanya ke kandang elang, ibunya menolak dengan mengatakan bila Totti akan terus bermain bersama Roma. Masih belum cukup sampai di situ. Tim yang dijuluki sebagai The Dream Team AC Milan secara langsung mengutus perwakilan untuk mendatangi rumah sang pangeran kecil. Klub merah hitam yang ketika itu jadi dambaan setiap pemain bintang jelas menjadi godaan besar bagi seorang Francesco Totti. Akan tetapi, usaha gila yang dilakukan Milan tetap gagal untuk mendapatkan tanda tangan Totti. Adalah sang ibu yang lagi-lagi menolak tawaran yang datang. Perlakuan sang ibu yang menjaganya dari segala godaan seolah merasuk ke dalam pikiran Francesco Totti. Dia seperti terlahir sebagai pemain yang akan selalu membela Roma. Kesetiaan yang sudah diajarkan orang tuanya dipegang erat-erat untuk menjaganya dari sentuhan pintu keluar kandang serigala. Setelah menjalani beberapa tahun di Akademi Roma dengan penuh godaan, Totti akhirnya mendapat kesempatan tampil di tim utama. Oleh Vujadin Boškov, Totti diberi kesempatan tampil di laga melawan Brescia. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun ketika itu, terdapat banyak sekali pujian yang mengalir kepadanya. Orang-orang terus membicarakan tentang betapa apiknya seorang Totti menjalani debutnya bersama tim Serigala. Namun di balik itu, tidak sedikit pula orang yang beranggapan bahwa fenomena Totti tidak akan bertahan lama. Mereka menyebut bila kegembiraan dalam satu laga itu akan segera berakhir dan membawa sang pemain menuju masa peminjaman ke kompetisi Serie B atau bahkan Serie C. Dengan keraguan sekaligus harapan yang dilempar oleh banyak penggemar, perjalanan Totti bersama AS Roma temui sinar terang. Usai pelatih Carlo Mazzone menaruh kepercayaan penuh padanya. Sang pemain memang terbilang sangat muda. Akan tetapi Carlo Mazzone tidak punya alasan untuk tidak memberinya kesempatan bermain di tim utama. Dalam 3 musim kepemimpinan Carlo Mazzone, nama Totti benar-benar menjadi andalan ketika pada musim 1993-1994 Totti cuma catatkan 8 pertandingan liga. Maka pada musim berikutnya,
Dia berhak atas 21 pertandingan tampil di tim utama. Gol pertamanya tercipta pada matchday pertama musim 1994-1995. Ketika itu, AS Roma meraih hasil imbang di kandang sendiri melawan Foggia. Gol yang dicetak Totti tercipta lewat sebuah tendangan kaki kiri yang begitu khas, yang mengarah tepat ke pojok bawah gawang. Selama periode pertumbuhannya sebagai seorang legenda, secara bersamaan Totti juga menjadi bagian dari tim nasional Italia yang berlaga di ajang Piala Eropa U21 tahun 1996. Di turnamen tersebut, Totti yang mencetak gol di laga final untuk membuat skor jadi imbang 1-1, membawa Gli Azzurri tampil sebagai juara lewat drama adu penalti. Memasuki kompetisi Serie A musim 1997-1998, Totti mengalami perubahan ekstrim pada kemampuan fisik, teknik, dan taktisnya sebagai seorang pemain. Hal ini begitu disorot karena AS Roma baru saja beralih ke formasi 4-3-3 bersama Zdeněk Zeman, di mana Totti ditempatkan di posisi sayap kiri. Dengan kemampuan teknisnya yang luar biasa, kekuatan fisik yang kian berkembang, serta tingkat kerja yang kian mengesankan, membuat Totti benar-benar mengukir namanya sendiri sebagai calon legenda. Di musim yang terbilang fenomenal itu, Totti berhasil mencetak 13 gol di kompetisi Liga. Musim berikutnya, fenomena yang dibuat Totti masih terus berlanjut. Dia percaya untuk mengenakan nomor punggung 10 dan menyelesaikan musim 1998-1999 dengan koleksi 12 gol. Konsistensi yang ditunjukkannya itu pun membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik dan paling berpengaruh di Italia bahkan dunia, meski baru berusia 22 tahun. Buah dari kegemilangannya itu pula, AS Roma tak ragu untuk memberinya ban kapten tepat pada 31 Oktober 1999, sekaligus membuatnya menjadi kapten termuda dalam sejarah klub dan juga kompetisi Serie A. Membangun kerajaan di Roma dan meraih gelar Scudetto. Pada tahun 1999, ketika Totti sudah tampil sebagai pemimpin di atas lapangan, Roma secara bersamaan mulai membangun kekuatan besar. Tim yang dihuni oleh nama seperti Cafu, Vincenzo Montella, dan Damiano Tommasi menjadikan mereka kian dekat dengan pintu kejayaan. Permainan yang ditampilkan pun kian terlihat sempurna, usai Fabio Capello yang datang dengan bekal 4 gelar Serie A dan 1 Liga Champions bersama AC Milan, serta 1 gelar La Liga bersama Real Madrid resmi menjabat. Dengan ramuan terbaik, Totti muncul sebagai playmaker yang sangat efisien. Kemampuan playmaking yang ditampilkan Totti muncul setelah dia ditempatkan di tengah lapangan sebagai seorang gelandang serang. Dengan peran tersebut, Totti mampu mencatat 16 assist di musim 1999-2000. Yang mana itu masih menjadi jumlah assist terbanyak dalam satu musim Serie A. Hanya ada nama Alejandro Gomez yang mampu menyamainya pada tahun 2020. Dalam proses membangun kejayaan, AS Roma juga mendatangkan pemain kunci lainnya seperti Gabriel Batistuta dan juga Walter Samuel pada musim panas tahun 2000. Memanfaatkan skuad yang semakin komplit, jalan sukses Roma kian terbuka lebar. Tepat di musim 2000-2001, Totti berhasil menciptakan musim yang tak akan pernah dilupakan oleh semua orang. Dia berhasil merengkuh trofi Serie A pertama dan ketiga dalam sejarah klub, di mana kesuksesan itu masih belum mampu diulang sampai sekarang. Dalam musim juara AS Roma, Francesco Totti berhasil menyelesaikan dengan torehan 13 gol dan 5 assist. Sebagai buah dari penampilan spektakulernya di musim tersebut, Totti juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A dan menempati posisi kelima dalam daftar perebutan trofi Ballon d'Or tahun 2001. Kemerosotan karir dan nyaris tinggalkan Roma. Tepat setelah memenangkan gelar Scudetto pertama dan satu-satunya, Francesco Totti gagal mempertahankannya.
AS Roma mengalami penurunan performa dan hal tersebut juga berdampak pada permainannya di timnas Italia. Ketika tampil di turnamen Piala Dunia, Totti harus diusir lapangan di laga melawan Korea dan gagal membawa Italia melaju lebih jauh. 2 tahun berselang atau di turnamen Piala Eropa 2004, Totti cuma bisa membawa Italia bertahan di fase grup. Yang lebih menyedihkan, dia juga sempat terlibat insiden peludahan terhadap pemain Denmark Christian Poulsen di awal turnamen hingga membuat namanya mendapat hukuman larangan bertanding. Di tengah keringnya prestasi bersama AS Roma dan keterpurukan bersama Y Azzurri, Totti digoda agar mau bergabung dengan Real Madrid. Di tahun 2004, tak tanggung-tanggung, Presiden El Real Florentino Perez turun langsung untuk memberi tawaran kepada Totti. Ketika itu Totti dijanjikan banyak hal seperti bermain di tim utama bersama nama David Beckham, Ronaldo Nazario, Luis Figo, sampai Raul Gonzalez. Dan juga dijamin bakal mendapatkan gelar baik secara tim maupun individu. Sempat tergoda untuk tinggalkan kota kelahiran, Totti akhirnya sadar bahwa yang dia cari bukanlah prestasi semata, namun kebahagiaan. Di tim sekelas Roma, Totti mendapatkan kebahagiaan tiada tara. Dia merasa dicintai para penggemar dan merasa sangat dibutuhkan tim. Dengan keyakinan tersebut, dia membuang jauh-jauh lembaran kontrak yang ditawarkan Real Madrid. Segera bangkit dan menutup karir di AS Roma. Keyakinan Totti untuk terus bertahan di tengah terpaan badai yang menerjang akhirnya berbuah manis. Meski untuk AS Roma dia belum mampu berikan gelar, setidaknya untuk timnas Italia, Totti berhasil persembahkan trofi Piala Dunia. Yang perlu diperhatikan, ini bukanlah kemenangan yang mudah. Sebab sebelum Piala Dunia dimulai pada Juni 2006, Totti mengalami patah tulang pada fibula kirinya di pertandingan melawan Empoli pada bulan Februari. Beruntung dia pulih tepat waktu dan bermain di setiap pertandingan yang digelar di Piala Dunia bersama Italia. Setelah selesaikan turnamen Piala Dunia dengan raihan gelar, Totti baru benar-benar bangkit bersama AS Roma. Kedatangan Luciano Spalletti sebagai pelatih baru membuat Roma mengubah formasi menjadi 4-5-1. Yang unik dari perubahan taktik ini adalah Totti ditempatkan di posisi striker. Karena peran yang dimainkannya lebih sering disebut sebagai false nine, banyak orang yang kemudian mengatakan bila Roma menggunakan formasi 4-6-0 atau tanpa striker murni. Dengan peran tersebut, Totti mampu menyelesaikan musim 2006-2007 dengan koleksi 26 gol dan 8 assist dalam 35 pertandingan liga. Ledakan performa Totti itu pun membuat AS Roma mampu memenangkan 2 trofi Coppa Italia secara beruntun pada 2007 dan 2008. Selama kurang lebih 10 tahun berselang, Totti yang masih setia berseragam Roma akhirnya putuskan untuk akhiri karirnya tepat di tahun 2017. Di usia yang menginjak 40 tahun, Totti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Roma dan seluruh penggemar. Dalam momen haru yang penuh dengan air mata itu, sang legenda sejati berkata, "Bagi saya hari ini adalah hari bersejarah. Saya akan membawanya selamanya. Sulit untuk menjelaskan emosi dan perasaan yang saya rasakan saat ini," ujar Totti. Deretan rekor penting yang dipegang oleh Totti selama resmi putuskan pensiun adalah dirinya menjadi pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah Serie A, yakni 250 gol. Dia juga menjadi top assist sepanjang sejarah Serie A dengan koleksi 88 assist. Selain itu, dia juga jadi pencetak gol tertua di kompetisi Liga Champions Eropa, yakni 38 tahun 59 hari. Dan menjadi pemain dengan penampilan terbanyak ketiga di kompetisi Serie A, yakni 619 pertandingan.